Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu J. Sentosa dengan NPM E1I024043. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan biota laut. Sejarah kelautan. Sejarah maritim adalah subjek yang luas dan menyeluruh, mencakup penangkapan ikan, perburuan paus, hukum maritim internasional, sejarah angkatan laut, sejarah kapal, desain kapal, pembuatan kapal, sejarah navigasi, sejarah berbagai ilmu terkait maritim, oceanografi, kartografi, hidrografi, dan lain-lain. Eksplorasi laut, ekonomi dan perdagangan maritim, pengiriman berperahu pesiar, resor tepi laut, sejarah mahasiswa dan alat bantu navigasi. Tema maritim dalam sastra, tema maritim dalam seni, sejarah sosial pelaut dan penumpang dan komunitas yang terkait dengan laut. Ada sejumlah pendekatan terhadap bidang ini, kadang-kadang dibagi menjadi dua kategori besar: tradisional, yang berusaha melibatkan audiens kecil, akademisi lain, dan utilitarian, yang berusaha mempengaruhi pembuat kebijakan dan audiens yang lebih luas. Kehidupan di laut. Samudra adalah tempat tinggal beraneka ragam kehidupan yang memanfaatkannya sebagai habitat. Sinar matahari hanya menerangi lapisan-lapisan atas laut, sehingga sebagian besar samudra berada dalam kegelapan permanen. Di setiap tingkatan kedalaman dan zona suhu, terdapat habitat-habitat sendiri untuk spesies-spesies yang unik, sehingga lingkungan laut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat bermacam-macam habitat laut, dari habitat di permukaan laut hingga palung yang paling dalam. Beberapa contohnya adalah terumbu karang, hutan kelp, padang lamun, kolam pasang surut, dasar laut yang berlumpur, berpasir dan berbatu, serta zona pelagi terbuka. Organisme yang hidup di laut juga bermacam-macam, dari paus dengan panjang yang mencapai 30 meter hingga phytoplankton dan zooplankton mikroskopis, fungi dan bakteri. Kehidupan laut berperan penting dalam siklus karbon sebagai organisme fotosintesis yang mengubah karbon dioksida terlarut menjadi karbon organik. Kehidupan mungkin bermula di laut dan semua film hewan terwakili di sana. Para ilmuwan saat ini masih memperdebatkan tempat kemunculan kehidupan secara pasti. Percobaan Miller-Urey menunjukkan bahwa kehidupan mungkin muncul secara abiogenesis di sebuah sub kimia encer di perairan terbuka. Tetapi baru-baru ini muncul dugaan bahwa kehidupan pertama kali muncul di mata air panas vulkanik, sedimen tanah liat, atau ventilasi hidrotermal di dasar laut, dan semua tempat ini akan melindungi kehidupan awal dari radiasi ultraviolet yang tidak diserap oleh atmosfer bumi pada masa itu. Permasalahan kelautan di Indonesia. Yang pertama adalah illegal fishing. Illegal fishing atau penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal sangat melanggar hukum. Ini sangat marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia. Yang kedua, sampah. Masalah sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Yang ketiga adalah perburuan ikan dengan cara merusak atau destruksi fishing. Perburuan atau penangkapan ikan dengan cara merusak juga marak terjadi di wilayah laut Indonesia. Untuk mengatasi ekosistem biota laut, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menangkap ikan secara berlebihan, tidak merusak terumbu karang, menanam pohon bakau, menanam terumbu karang, menebar benih ikan, penyu, dan lain-lain, melakukan rehabilitasi terumbu karang, bekerja sama dengan komunitas lokal, meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.